Oke, baik rekan-rekan, kita akan coba untuk meeting ya. Di hari ini kita akan mempelajari tentang join cost. Materi pembelajaran kita hari ini kita akan coba masuk ke materi join cost atau biaya gabungan. Biaya gabungan ini biasanya dipergunakan oleh seorang produsen dalam memproduksi suatu barang. Dia apakah barang itu diproduksi menggunakan biaya yang terpisah atau produknya itu lebih lanjut. Oke, saya akan coba pakai handsfree dulu supaya lebih jelas rekan-rekan. Oke, jadi pengertian join cost di sini sebenarnya adalah biaya gabungan yang dihitung dalam memproduksi suatu harga pokok produksi suatu barang. Contohnya begini, ilustrasinya join cost adalah biaya gabungan. Berarti kalau misalkan kita contohnya memproduksi suatu baju, ya baju itu kan jenisnya macam-macam ya. Ada yang sutra, ada yang terbuat dari kain wol. Nah, supaya baju itu terlihat bagus, berarti kan ada kombinasi antara sutra dengan kain wol. Nah, sutra ini kan ada biayanya masing-masing. Dan kain wol ini juga ada biayanya masing-masing. Nah, inilah biaya gabungan ini yang disebut dengan namanya join cost. Nah, kemudian setelah ada biaya, kemudian nanti juga ada yang namanya join product. Kalau join product itu berarti biaya gabungan. Gabungan antara biaya-biaya yang lain-lain kita menjadi. Ya, contohnya seperti ini. Saya coba untuk share screen ya, untuk share materinya. Oke, di sini sudah terlihat join cost. Saya akan coba share materinya. Oke, di sini ada namanya join cost. Oke, sebelumnya saya instruksikan kalian untuk silakan untuk please like and subscribe ya video kita belajar hari ini. Kemudian di sini saya akan membahas tentang yang namanya join cost. Join cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pada bahan baku diolah sampai dengan barang itu jadi, ya, sampai barang itu selesai diproduksi. Ini disebut dengan join cost. Jadi bagaimana suatu produksi barang itu dia diolah dengan menggunakan biaya yang terpisah. Nah, maksudnya terpisah ini bagaimana? Ketika kita memproses suatu barang, itu dari bahan baku, kemudian diolah, nah sampai barang itu selesai, kita akan memberikan suatu pendapat, kira-kira barang itu, lebih baik barang itu langsung dijual pada saat selesai, atau dia barang itu nanti kita proses lebih lanjut. Ya, proses lebih lanjut itu maksudnya bagaimana? Proses lebih lanjut itu maksudnya supaya kita mengetahui berapa kira-kira pendapatannya kalau misalkan kita produk langsung dijual dengan kalau lebih lanjut. Nah, artinya nanti di sini ada perbedaan.
Bedanya apa? Kalau prosesnya lebih lanjut, dia untungnya berapa, keuntungannya berapa, profitnya berapa. Nah, kemudian kalau dia proses lebih lanjut, dia dapat keuntungannya berapa. Oke, jadi seperti itu. Kemudian join product. Kalau join product, produknya yang digabung. Kalau tadi join cost, biayanya digabung. Kalau join product adalah produknya yang digabung. Contohnya, join product. Apa ya, itu tadi ya, contohnya baju. Kalau kita mau bikin baju yang bagus, berarti itu ada gabungan dari sutra dan kain wol. Nah, ini ada jenis produk yang digabung menjadi satu. Oke, kemudian by product itu adalah produk sampingan. Jadi produk di luar produk utama. Jadi merupakan produk-produk yang berbeda dihasilkan secara simultan melalui joint cost. Jadi serangkaian proses produksi. Jadi ini lebih berbeda ya dengan yang lain. Ini joint cost dari serangkaian proses produksinya. Oke, kemudian pertanyaannya saya mau jelaskan kenapa penting joint cost ya. Pentingnya joint cost apa sih bagi kita? Ya, jadi alokasi joint cost ini pentingnya dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan ya dan perhitungan harga pokok produk. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai persediaan kita dan menentukan harga pokok produk untuk pelaporan eksternal. Oke, jadi kita pengen tahu kenapa harus adanya joint cost, kenapa nggak sendiri-sendiri aja biayanya. Nah, jadi gini, kita bisa mengetahui menentukan nilai persediaan kita. Misalkan dalam waktu beberapa saat, persediaan kita sudah mau habis nih. Ya, jadi dengan menentukan joint cost, kita bisa tahu, oh dengan persediaan segini, kita bisa dapat angka seperti ini. Oke. Kemudian biaya bersama bermanfaat dalam penentuan nilai persediaan keperluan asuransi. Oke, ini jadi hubungannya nanti dengan masalah asuransi. Oke. Selanjutnya, di sini di dalam joint cost sendiri ada masalah, ada timbul suatu masalah ya. Masalahnya apa? Yang namanya joint cost berarti kan biayanya digabung menjadi satu. Jadi di sini punya biaya, di sini punya biaya. Nah, biasanya biaya itu terjadi karena apa? Karena tentunya pasti masalah harga. Ya. Harga sutra belum tentu sama dengan harga kain wol. Nah, kalau sudah masalah harga jual, berarti nanti di situ ada namanya harga pasar. Nah, di sini ada 3 alternatif pendekatan yang dipakai sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya. Di sini yang pertama kita akan menentukan harga jual atau harga pasar, ya. Jadi kita akan menentukan kira-kira harga jual kain ini nanti berapa kalau sudah jadi. Terus harga pasarnya kira-kira relatif berapa? Berarti harus sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua, pendekatan satuan atau unit produksinya bagaimana nih? Ya, jadi kita harus tahu apa saja hitungan untuk joint cost ini, untuk biaya ini apa nih? Pakai ukurannya apa? Apakah kita satuannya menggunakan kilogram kah? Atau menggunakan tonase? Atau menggunakan ukuran yang lain ya? Seperti mungkin di sini kalau satuan unit produksi yang lain mungkin seperti mil, jarak gitu ya. Jadi ada ukuran-ukurannya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada pendekatan harga pokok per unit. Oke. Harga pokok per unit ini artinya kita bisa mengetahui harga satu unit barang produksi ini kira-kira harga pokoknya berapa. Harga pokok itu dihitung dari ada komponen direct material, direct labor, dan FOH. Ya, jadi biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, dan biaya lain-lainnya berapa. Oke. Kemudian, selanjutnya tadi ada yang namanya pendekatan harga jual. Ya, harga jual berarti kalau sudah ngomongin harga jual, di sini kita akan menentukan pengalokasian biaya berdasarkan situasi. Nah, harga jual ini ditentukan oleh pada saat sudah atau sebelum dilakukan pemisahan split off. Ya. Nah, sekarang caranya bagaimana nih menghitung
sudah sama sebelum melakukan pemisahan. Nah, di sini pendekatan biaya bersama dilakukan ke tiap-tiap produk dengan cara membagi total nilai harga jual, ya, dengan produksi. Kemudian hasilnya dikalikan dengan total biaya bersama. Oke. Jadi, saya langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh PT Andika, dia memproduksi 3 jenis produk, ya, yang merupakan produk bersama secara simultan dengan joint cost 650.000. Jadi 3 produk ini dia join bareng-bareng, biayanya ternyata dia butuh biayanya 650.000. Produk A, B, dan C. Si produk A, dia butuh jumlah unit yang diproduksi 66.000, yang produk B dia butuh biaya 70.400, dan produk C 44.000, ya, jumlah unit produksinya. Kemudian harga jualnya di sini beda-beda nih. Di sini harga jual si produk A 10.000, harga jual produk B 8, kemudian yang C-nya 6. Nah, yang diminta di sini coba buat alokasi joint cost pada setiap produk. Nah, berarti gampang ya. Nah, kita cuma disuruh mencari alokasi biayanya berapa sih per setiap produk ini, berapa biayanya. Ya, berarti kita tinggal kalikan aja. Di sini jumlah berarti kan kuantitas. Di sini harga berarti menghitung pendapatan adalah price dikalikan kuantitas. Jadi harga jual dikalikan dengan jumlah unit. Jadi 66.000 dikalikan 10. 8 dikalikan 7.400, 6 dikalikan 44.000. Oke, sekarang kita coba lihat perhitungannya. Di sini berarti kita bisa lihat jumlah penjualan tiap-tiap produk, ya. Produk A di sini 66.000 dikalikan harga per unitnya 10, jadi 660.000. Produk B 74.400 dikalikan 8, 563, 200. Produk C 44.000 dikalikan 6 sama dengan 264.000. Jadi totalnya 1.487.200. Oke, kemudian alokasi joint cost-nya di sini bisa kita lihat produk A 660.000 dibagi 1.487, ini ya. Jadi ini dibagi ini dikalikan 650.000. 650.000 ini dari biaya bersama A, B, dan C tadi ya. Oke. Jadi 660.000 dibagi ini dikalikan 660 jadi 288, produk B-nya sama, tinggal ininya aja. Terus ini 264 dapat 115. Oke, gampang ya sampai sini. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Rekan-rekan? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut saja. Materinya saya share lagi. Kemudian yang kedua, harga jual jika tidak diketahui pada saat split off. Jadi intinya kalau harga jual tidak diketahui, di sini jual produk bersama dalam hal ini disebut harga jual hipotetis atau dugaan. Adalah harga jual produk selesai setelah diproses lebih lanjut dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut bersama atau disebut dengan split off. Ya, ini split off. Oke, di sini ada contoh. Contohnya PT Pungki. Ya. PT Pungki menghasilkan produk A, B, C, dan D. Nah, di sini ada produknya A, B, C, dan D. Dia membutuhkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Oke, di sini kita lihat produksi awal dia pertamanya 11.000. Kemudian biaya bahan bakunya 1.100.000. Tenaga kerja 275, overhead pabriknya 357.500. Kemudian
Dia dalam proses awalnya, masuk proses WIP awal ya. Jadi 99.000, di sini 9.900.000 di sini. Oke, pertanyaannya di sini ada produk selesai, di sini kalau ada awal berarti di sini ada akhir ya, PDP akhir 20.900. Nah, ini produk yang selesainya. Di sini ada harga jualnya, keterangannya. Dengan tingkat penyelesaiannya 100% biaya bahan baku dan 75% biaya konversi. Kemudian yang ditanyakan, buatlah laporan harga produksi dengan metode rata-rata pada triwulan kedua termasuk alokasi biaya bersamanya. Jadi buat laporan harga pokok produksi dengan metode rata-rata, dengan metode average, ya. Kemudian yang kedua, buat alokasi biaya bersamanya. Jadi pertanyaannya ada dua. Oke, sekarang coba kita jawab. Jadi kalau dari sini, soal ini, ingat, dalam membuat laporan harga pokok produksi yang pertama, yang akan kita buat di sama di atas, berarti PDP awal. Ya, PDP awal, dia dari soal 11.000, masuk prosesnya 99.000, dia dapat 110.000. Oke. Kemudian produk selesai. Dia 16.500, yang B-nya 22.000, yang C-nya 19.800, D-nya 30.800. Oke, ditotalkan, jadi dia dapat 89.100. Ya, jadi 89.100. Kemudian di soalnya PDP akhirnya dia tingkat penyelesaian 100% dan bahan bakunya 75% untuk biaya konversi. Jadi 100% 75%, jadi 20.900. Ini tambah ini jadi 110.000. Oke, kemudian pembebanan cost-nya, rumusnya PDP awal ditambah cost periode sama dengan total cost. Ya, jadi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi PDP awalnya 11.000 ditambah 9.900, ya, ini 1.100.000 ini diperoleh dari ini biaya bahan bakunya ditambah masuk proses 9.900, kemudian tenaga kerjanya juga sama, berarti di sini 275 ditambah 5487, kemudian ini ditambah dengan ini. Oke. Totalkan jadi 24. Kemudian unit ekuivalen, berarti rumusnya bagaimana menghitung unit ekuivalen? Finish good ditambah persentase penyelesaian dikalikan WIP akhir, ya. Finish good-nya berapa? 80, di sini 20.900 ditambah persentase penyelesaiannya dia 100%. Ya, finish good ditambah persentase penyelesaian dikalikan WIP akhir. Jadi 20.000, jadi 110.000, kemudian di sini 75%. Oke, jadi nanti hasilnya 104.775. Ya. Oke. Kemudian langsung dibagi aja. Cost per unit ini berarti 11 juta. Dibagi dengan 110.000 dia dapat 100. 5,762 dibagi 104.775 dia dapat 55. Oke. Coba kita hitung ya, unit ekuivalennya. Berarti finish good 110.000 ditambah WIP akhirnya dia persentase penyelesaian 100%. Jadi 110.000 di finish good ditambah persentase penyelesaiannya 100% dikalikan WIP akhir. Ya, jadi 110.000. Kemudian 147 berarti ini 75% dikalikan
110.000. Coba kita hitung ya. 0,75 dikalikan 110.000. 0,75 dikalikan ditambah dengan 110.000. Oke. Jadi dapat ya 104.775. Ini tinggal dibagi saja, ini dibagi ini dapat 55, ini dibagi ini dapat 70. Jadi totalnya 225. Perhitungan cost-nya. Oke, bentar. Berarti di sini 89.100 dari sini ya. Dikalikan 225 total ini dapat 20,047,287. Kemudian PDP akhirnya 20.900 dari sini. Ya. Dia dalam proses akhir 20.900 kali 100% kali 100 2.090 862 seterusnya. Ini diperoleh dari soal ya. Berarti yang tenaga kerja nanti 20.900 dikalikan 75% kalikan 100. Ya, itu juga seterusnya. Jadi totalnya dia dapat 24.096.625. Oke, kemudian di sini kita akan soal nomor 1 sudah terjawab nih. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab tadi di sini alokasi biaya bersamanya berapa jadinya, ya. Jadi alokasi biaya bersamanya jadinya kita akan membagi dari keempat produk tadi A, B, C, dan D, ya. Di sini jumlahnya 16,5, 22.000, seterusnya. Dari sini. Kemudian harga jual. Mas 50, 495. Dari soal. Ini ya. Selanjutnya, kos tambahan. Berarti 354560 dari soal. Ya, 354560 dari soal. Langsung saja. Berarti 5 dikurang sama dengan 3 dikurang 4. Ini dikurang ini dapat 515. Kemudian berarti ininya 6 sama dengan 2 kali 5. Berarti ini dikali ini. 1615 kali 15 dapat ini. Jadi totalnya 45 lah, 589 500. Jadi totalnya produknya ada 45 589 500. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya sudah terjawab nih. Kita akan menghitung bagaimana alokasi cost bersama ke tiap-tiap produk. Nah, berarti di sini kita akan melihat produk A di sini 8.497.500 dibagi dengan 45.589.500 dikalikan totalnya tadi 20.047.500 ya. Jadi 3736. Kemudian yang B 90.900.000 dibagi 45.589 dikali 47.500. Jadi dapat ini ya. Kemudian yang C juga sama, berarti tinggal 8.712 dibagi dengan ini, dikalikan, biaya gabungannya tadi berapa? 20.47.287. Ya, produk selesainya. 20.47.500 ini diperoleh dari mana? (20.047.500) ini penggenapan dari sini. Nah, ini 4/3 jadi 812. Jadi dari sini kita bisa melihat biaya terbesar di dalam keempat produk ini pembagiannya adalah produk D. Ya. D 18 dan sini 8.126. Oke. Jadi soal ini sudah terjawab ya.
oleh kita ya. Sebelumnya saya lihat dulu. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini, rekan-rekan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba masuk lagi ke contoh soal berikutnya. Pendekatan satuan atau unit fisik. Nah, tadi kita di awal sudah ngebahas pendekatan tadi berdasarkan harga ya, yang di sini ya. Ini tadi kita sudah sampai di sini. Ini ya, sini. Sekarang pendekatan satuan atau unit fisik. Jadi pendekatan satuan atau unit fisik ini berdasarkan kuantitas. Kuantitas itu bisa dari unit, bisa dari ton, kilogram, meter, jarak, waktu, dan lain-lain. Jadi ukurannya di sini adalah masalah kuantitas. Ya, jadi harga produk keluaran bisa berubah tergantung dari titik pisah dan titik awal suatu produk dapat dijual atau bila harga produk tersedia di pasar. Nah, ini dihasilkan dari proses lebih lanjut. Nah, di sini misalkan menggunakan contoh sebelumnya alokasi biayanya 24 produk Indonesia ke 16, 22.500 dan D 38.100. Oke, ini contoh pendekatan harga pokok per unit. Pendekatan harga pokok per unit, kita menggunakan rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Rata-rata sederhana, di sini menggunakan contoh di muka diketahui total kuantitasnya 89, biaya bersama 20,47, kemudian alokasi biaya bersama tersebut terhadap masing-masing produk, dia mempunyai, contohnya seperti ini, rata-rata tertimbang. Jadi rata-rata tertimbang ini dipakai untuk produksi bersama yang memiliki nilai yang berbeda ya dari masing-masing jenis produk. Nah, ini digunakan contoh di muka itu proses produksi menghasilkan yang pertama ini 89.100, 16.500. Nah, di sini menggunakan skala angka penimbangnya bobotnya 4, 2, 3, 1. Oke. Itu contohnya rata-rata tertimbang. Oke. Itu hanya sebagai contoh. Yang lebih fokusnya nanti kita di sini ya. Di dalam menentukan suatu biaya, kita akan menghitung biaya. Kalau misalkan kita satu produk itu, kembali lagi tadi saya jelaskan di awal, lebih baik produk itu kalau sudah selesai itu langsung saya jual, atau saya proses lebih lanjut. Idealnya biasanya kalau produk udah dijual, kita langsung kalau sudah selesai biasanya kita langsung jual ya. Nah, tetapi kalau dalam perhitungan joint cost, tidak semua biaya yang sudah selesai itu mendapat keuntungan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena begini, tergantung dari harga jualnya. Ya, contohnya saya punya handphone. Saya punya handphone second. Yang satu harganya 1 juta, yang satu harganya ya beda tipis lah 1,2. Kalau kita mau jual bareng-bareng, ini lebih laku mana? Yang 1 juta atau yang 1.200.000? Cepat laku yang mana? 1 juta, karena lebih murah. Ya. Nah, tetapi dalam mengikuti biaya, belum tentu yang harga 1 juta ini bisa untungnya lebih besar daripada yang 1,2. Kenapa? Karena di yang 1,2 ini bisa nanti labanya itu lebih tinggi daripada yang harga yang 1 juta. Kenapa? Karena nanti dalam yang 1.200.000 ini ada proses lebih lanjut. Proses lebih lanjut itu bagaimana? Pada saat nanti handphone ini mau saya jual, ini nanti saya betulin dulu, saya rapiin dulu, saya bikin casing, terus fiturnya saya tambahin, terus saya upgrade. Nah, otomatis kalau sudah tambah bagus, harga jualnya naik nggak? Naik ya, pasti naik. Nah, pasti naik ya. Nah, sedangkan yang ini produk yang lamanya, walaupun murah dan cepat lebih laku, di sini harganya lebih tinggi. Nah, kalian pilih yang mana?
Nah, ini dong, ya. Walaupun kita nanti harus mengeluarkan biaya sedikit, tetapi biaya yang dikeluarkan dalam produk ini tentunya nanti akan harga jualnya lebih tinggi. Ya nggak mungkin kita ngeluarin biaya tapi harga jualnya nggak kita naikin. Ya, rugi dong kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghitung biaya yang harus saya keluarkan untuk proses lebih lanjut ini? Nah, bandingkan dengan kalau yang tadi nanti barang ini saya jual. Nah, itu. Oke, jadi ceritanya di soal, ini saya tadi ambil ilustrasi handphone ya. Kalau di soal di sini contohnya ilustrasinya kayu. Di sini kayu, ceritanya ada penggergajian kayu, mengeluarkan biaya bersama, joint cost. Dia butuh biayanya itu 28 juta untuk beli sepasang kayu gelondongan. Proses produksi bersama joint cost-nya, dia misalkan kayu, papan jual 50.000 per meter. Dan kayu balok lakunya 2 juta, dijual 32.500 per meter. Ya, pada titik pisah tanpa proses lebih lanjut. Ya. Nah, kayu ini yang satu harganya dijual 50.000 per meter, yang satu diharganya jual 32.500. Oke. Yang 32.500 ini per meter tanpa titik pisah proses lebih lanjut. Ya. Nah, apabila kayu papan tersebut diproses lebih lanjut menjadi kayu papan halus, dia butuh biaya 12.500 nih. Nih. Yang kayu papan tadi. Ya. Berarti kalau kayu papan yang tadi harganya 50.000 per meter. Jadi proses lebih lanjut menjadi kayu papan halus membutuhkan biaya sebesar 12.500. Dan harga jualnya dia menjadi 80.000. Ya. 80.000. Berarti kayu papan yang tadinya harganya dijual 50.000, dia bisa dijual lebih tinggi, 80.000, selisihnya 30.000. Ya. Nah, sedangkan yang kayu balok tadi, yang diproses lebih lanjut itu, dia sama aja, harganya 32.500. Ya. Mudeng ya sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sebaiknya manajemen perusahaan penggergajian menjual kayu papan atau proses lebih lanjut? Gitu. Jadi sama seperti ilustrasi handphone tadi ya. Handphone saya ini tadi harganya 1 juta. Kalau mau dijual cepat ya cepat yang 1 juta karena harganya lebih murah. Tapi karena ada proses lebih lanjut, terus saya juga harus mengeluarkan biaya, harganya ternyata lebih tinggi loh. Saya jual yang proses lebih lanjut jadi 80.000. 50 ke 80.000, 30.000. Nah, 30.000 ini selisihkan sama biaya yang bersama tadi, 12.500. Jadi dapat 27.500. Oke. Di sini contohnya jadi gambar bagannya yang bisa saya berikan di sini, laporan rugi laba kayu papan di sini 50.000 ya. Kayu balok 32.500. Sekarang kita lihat kayu papan dulu. Kayu papan di sini 50.000, proses lebih lanjutnya 80.000. Berarti dia kalau kayu papan tadi mau dijual ya, tapi harus ada proses lebih lanjut, harganya dia 80.000. Ya. Kalau dia nggak langsung dijual, tapi dia mau diproses lebih lanjut dulu. Ya, mungkin proses lebih lanjutnya kayak papan tuh pengen dicat lebih baik, lebih menarik gitu. Jadi proses lebih lanjut. Kemudian, udah berarti kan 80.000 dikurang 40.000 dia dapat 30.000 selisihnya. Kemudian kayu balok. Kayu balok karena dia langsung dijual. Di sini kan harganya 32.500. Proses lebih lanjutnya dia harga jualnya sama. 32.500, nggak ada kenaikan.
dan juga tidak ada penurunan, sama stabil. Jadi pada saat pemisahan, saat split off ini pemisahan, sini proses lebih lanjut. Oke, jadi sini sama, selisihnya nggak ada. Berarti kita totalkan, 50 tambah 3282, di sini 112.500. Ini dikurang ini, didapat 30.000. Oke. Nah, tadi di soal, kalau misalkan tadi papan tadi, dia mengeluarkan biaya bersama join cost, jadi kan dibagi rata nih biayanya, 28 sama 28. Berarti 30, oke, tinggal dikurangin aja. 82 kurang 28, dapat 54.500. Kemudian 112 kurang 28, dikurang 12.500, dia dapat 72.000. Nah, artinya, keuntungan selisih yang tadi, 30.000 ini, nih, ya, 30.000 dikurang 12.500, dia dapat 17.500. Oke, jadi keuntungannya sama. Ya, jadi laba tersebut diperoleh tambahan laba sebesar 17.500. Ya. Jadi kesimpulannya, biaya yang dikeluarkan ini bersama ini tidak berpengaruh. Jadi kalian pilih mana? Pada saat kalian langsung dijual atau saat split off apa proses lebih lanjut. Jadi lebih baik proses lebih lanjut. Kenapa? Karena dia masih ada keuntungan, masih ada laba, ya. Sebesar 17.500. Kenapa dia bisa laba? Pertanyaan kenapa dia bisa laba? Ya karena di sini ada kenaikan harga, ya. Ada proses lebih lanjut. 50.000 ke 80.000. Selisihnya 30.000, ya. Dikurangin biaya bersamanya, kan 12.500.000 kan, kesepakatannya bersama-sama kan. Biaya proses lebih lanjutnya 12.500.000. Cukup. Jadi walaupun diselisih di sini 30.000 kurang 12.000, ternyata di sini dia masih untung 17.500.000. Walaupun di proses lebih lanjut dia masih ada biaya yang harus dikeluarkan, dia masih untung 17.500. Jadi 30.000 dikurang 12.000 kan 17.500. Oke, jadi lebih baik diproses lebih lanjut daripada langsung dijual. Oke, itu tadi contohnya seperti itu. Kemudian kita akan membahas produk sampingan atau byproduct. Ya, byproduct ini seperti yang tadi sudah saya kemukakan ya di awal itu. Byproduct itu sampingan dihasilkan dari proses produksi bersama, namun nilai atau harga kuantitasnya relatif kecil. Ya. Nah, oleh sebab itu menimbulkan alokasi biaya bersama. Namun karena nilai produk sampingan relatif kecil, maka terdapat dua macam perlakuan terhadap biaya produk sampingan. Nah, ini namanya produk sampingan. Jadi, seperti kalau kalian bikin, kalau kalian pernah tahu itu ya, gergaji, serbuk gergaji, serbuk kayu, kalau kalian mau pernah lihat tukang bangunan gitu ya, nyerut kayu, itu kan ada serbuk-serbuknya ya. Nah, serbuknya itu ternyata bisa kita jual, ya, bisa kita jual. Nah, tapi biasanya proses produksinya itu lebih kecil, kuantitasnya relatif lebih kecil, harganya lebih kecil, karena itu kan bukan biaya utama, atau bukan produk utama. Contohnya seperti pupuk, ya, mungkin kotoran binatang, ya, binatang, kan produk utamanya kan dia susu, ya, daging. Nah, produknya itu dia kotorannya itu bisa kita jual menghasilkan pupuk. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, tapi biasanya harganya jualnya kan lebih rendah daripada dagingnya. Oke. Kemudian terdapat dua macam perlakuan bioproduk sampingan.
Kedua perlakuan ini adalah produk sampingan tidak dibebani mendapat alokasi biaya produk, dan kemudian produk sampingan dibebani atau mendapat alokasi biaya produk. Oke, ini namanya by product. Kemudian produk sampingan tidak dibebani biaya produksi. Produk sampingan tidak dibebani biaya produksi, ini biasanya produk ini langsung dijual, maka hasil penjualan tersebut akan dimasukkan dalam laporan rugi laba perusahaan. Hasil penjualan tersebut dalam laporan dapat disajikan sebagai berikut: menambah hasil penjualan produk utama, menambah pendapatan lain-lain, mengurangi harga pokok penjualan, dan mengurangi total biaya produksi. Ya, jadi contohnya seperti itu. Kemudian PT Sukses Selalu. Dia memproduksi utama dalam proses menghasilkan produk sampingan. Ini contoh menghitung by product ya. Data selama bulan November, dia menunjukkan sebagai berikut. Produk utama dia 43.200, produk sampingan dia 3.600. Nah, di sini biaya produksinya 43.200, jadi 19.800.000. Hasil penjualan produk utama dia 36.000, produk sampingan dia 3.600, dan biaya penjualan administrasi dan umum dia yang persediaan akhir 7.200. Oke, yang diminta di sini bagaimana kita membuat laporan rugi laba perusahaan tersebut. Ya, ingat ya, di dalam membuat laporan rugi laba yang perlu kita ketahui di atas itu apa? Yang pertamanya pendapatan. Ya, pendapatan artinya penjualan. Nah, penjualan mendapat perhatian mantan. Contohnya seperti itu. Oke. Kan kita lihat. Susun laporan rugi laba perusahaan tersebut kalau menambah hasil penjualan produk utama. Nah, ini PT Sukses Selalu, dia laporan rugi labanya, penjualan produk utamanya dia 25, produk sampingannya 360. Ya, pendapatannya kan lebih kecil kan? Tadi di teorinya, yang namanya produk sampingan itu pendapatannya lebih kecil daripada pendapatan utama. Jadi kita jumlahkan 25,560. Kemudian sales dikurangi COGS atau harga pokok penjualan. Ya, komponen dari harga pokok penjualan itu berarti ada yang namanya inventory awal 0, harga pokok produksi 19 juta, total kan? Persediaan akhir barang jadi dikurangi 3.168 ya. Total kan? Jadi dia dapat 15.840.000. 19 kurang 3, 15,8. Oke, jadi kemudian sales dikurangi COGS, dia dapat yang namanya gross profit. Ya. 25 dikurang 15 dapat 9,7. Ya, jadi 9,7. Kemudian dikurangi biaya pemasaran, administrasi dan umum. Di soalnya dia ada 3 juta. Ya. 3 juta. Kemudian persediaan akhir dia 3.168.000. Nah, sekarang kita coba kurangkan. Jadi 25 dikurang 15,840 dapat 9,7. Biaya pemasaran dia 3 juta. Dapat laba bersihnya 6.720.000. Oke. Jadi laba kotornya di 9,7, bersihnya 6,7. Berarti jurnalnya pada saat dia penjualan kas pada penjualan. Kalau dia bayarnya cash, berarti dia kas di debit, penjualannya di kredit 360.000. Ya. Oke, seterusnya seperti itu. Kalau dia menghitung harga penjualan produk utamanya.
Oke, jadi ini menghitung laporan rugi laba November 2010 ya. Oke, selanjutnya kalau dia menghitung menambah pendapatan lain-lain atau other income. Other income di sini akan menghitung penjualan produk utama dia 25,2 ya. Sebelumnya saya sapa dulu yang lainnya bagaimana, apakah ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan saja. Oke, di sini kita akan melihat contoh ya. Produk sampingan dibebani oleh biaya produksi. Jadi cara ini produk sampingan dianggap cukup penting hingga dibebani biaya produksi dari biaya bersama. Cara yang umum digunakan menghitung biaya produksinya. Nah ini. Di sini ada PT Adam, dihasilkan produk sampingan A dan produk B sampingan dibebani biaya produksi dengan metode reversal. Dalam satu periode tertentu dikeluarkan biaya bersama sebesar 150 juta. Selain itu diperoleh data sebagai berikut. Oke, di sini ada penjualan taksiran nilainya. Biaya produksinya 4.400.000. Kemudian dia 46 juta. Ya, 46 juta. Kemudian di sini ada biaya penjualannya, unit administrasi umumnya. Ini dihasilkan 4.500 dan sini 10.000. Perusahaan telah menetapkan taksiran laba kotornya sebesar 20%. Yang diminta dari sini adalah menghitung biaya produksi per unit dan produk sampingan. Oke, sekarang kita coba lihat. Berarti produk sampingannya, biaya bersamanya 0, utamanya 150 juta, taksiran penjualannya 24.000, laba kotornya 20% dikalikan 24.000 sama dengan 4,8, biaya penjualan administrasi dan umumnya 3.000. Jadi dia dapat 7,8. Jadi tinggal dikurangkan saja 24 kurang 7,8 jadi dapat 16.200. Kemudian biaya penyempurnaan produk sampingan dia 4.400. Dikreditkan pada produk utama 11.800 ya. Dikurang ini dapat 11.800. 11.800. Alokasi bersih produksinya 138.200. Kemudian biaya produksi lebih lanjut 4,4, ini 46, biaya mesin produk 19, ini 184. Jadi totalnya 18,42. Oke, jadi itu ya materi kita untuk materi joint cost. Saya kira sudah jelas, lebih mudah daripada yang lain ya. Oke, kemudian saya akan menyampaikan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, kalau tidak ada saya coba masuk ke sini. Saya mau share tentang oke, sini ada pengumuman. Saya mau fokus ke sini. Oke, mungkin di sini kalian sudah bisa terlihat ya. Coba di sini saya share. Ini saya share ya.
Oke. Di sini pengumuman yang paling penting buat kalian perlu ketahui. Ketua Stekom mengatakan di sini kuliah online kita akan diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Mei 2020. Jadi kondisi ini sebenarnya masih tentatif. Kemungkinan juga bisa diperpanjang sampai nanti batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah, khususnya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita ya. Jadi kita tinggal ikuti saja, karena ini terkait peraturan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, sistem presensi kuliah kita tetap masuk ke dalam siakat. Jadi kita tidak mengakui namanya sistem yang presensi melalui YouTube lagi. Karena sekarang sudah difasilitasi oleh siakat. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Stekom akan memberikan kebijakan pengurangan pembayaran uang kuliah dengan metode persentase. Maksudnya persentase di sini ada waktu tertentu di bulan Mei, Juli, dan Agustus. Mei dia 13, Juni dia 16, Juli dia 18, Agustus dia 21. Oke, jadi itu pengumuman yang perlu saya sampaikan. Jadi tolong kalian tetap menjaga kesehatannya buat kita semua. Dan silakan kalian manfaatkan kalau memang ada keinginan untuk pengurangan uang kuliah ini bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ini bisa meringankan kebutuhan kita juga ya. Dan pastikan kalian yang sudah bekerja juga tetap mengirit dalam keadaan ekonomi sekarang ini. Begitu banyak karyawan yang sudah di PHK, hampir 30.000. Dampaknya ini sangat signifikan sekali, PHK di mana-mana. Kemudian kriminalitas tinggi karena kemarin 30.000 narapidana juga sudah dikeluarkan. Jadi ini akan berdampak secara sosial dan psikologis buat kita semua. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kira cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan lebih tenang. Dan minggu depannya lagi kita akan tetap kuliah ujian dengan metode online. Ya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.